Baik, selanjutnya untuk narasumber yang ketiga, beliau ini adalah seorang motivator, public speaker, dan konten kreator. Beliau juga pegiat aktif di media sosial. Ya, siapa yang nggak kenal beliau nih? Masya Allah sekali. Beliau adalah Mas Wajidi Azim SPSI ya. Saya panggilnya Mas. Halo Mas Wajidi Azim. Halo semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi. sehat. Apa kabar semuanya? Pak Ustadz Rizky Prayogo, Kiai Ubaid. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Oh iya, sebelumnya sorry, Kiai Ubaid ada salam dari Gus Fathurur Razi. Kemarin kami bertemu di Pondok Indah ada kajian. Jadi beliau sampaikan salam sama ini untuk Kiai Ubaid katanya. Waalaikumsalam. Ustaz Fahru Razi Lajnah. Gus Fathurur Razi, suaminya dari Ning Milah. Oh, iya iya. Oh, Waalaikumsalam. Cak Fatur, Pak. Iya, Cak betul Fatur betul. yang pernah di Elsik juga. Betul Iya betul. iya. Iya. Waalaikumsalam. Kemarin kita ketemu di Pondok Indah, ada kajian di perumahan Pondok Indah, jadi bareng beliau. Jadi kita ngobrol-ngobrol, jadi membahas Kiai Ubed, membahas Ustaz Rizky Prayogo kita. Ya itu saya satu pesantren nama beliau di pesantrennya Kiai Husnul namanya. Betul, betul, betul. Beliau kirim salam Iya, untuk Ustaz Rizky Prayogo sama Kiai Ubed. Oh iya iya Alhamdulillah. alaika. Kembali. Baik, baik. Baik, Bang. Untuk langsung saja ya, untuk penyampaian materi narasumber yang ketiga ini, Oke. dengan yang terhormat Bang Wajidi Azim SPSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bismillah. Terima kasih Kak Sultan Hafiz dan terima kasih Bang Ustaz Rizky Prayogo, izin Kiai Ubed. Eh, Alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, berkaitan dengan judul saya sangat menarik ya, menata hati, mengelola ekspektasi, betul ya? Betul. Saya nggak mau berbicara panjang lebar soal ekspektasi kepada orang, entah kepada siapa, saya pengen bicara ekspektasi kepada agama kita sendiri dulu deh. Saya ingin berbicara masalah ekspektasi tentang agama kita sendiri dulu. Saya mau tanya kepada teman-teman yang hadir semuanya. Jika saya tanya, saya sebagai orang awam, saya bertanya kepada teman-teman yang seakan inilah, anggaplah posisi teman-teman itu sudah muslim dari lahir dan saya orang awam yang baru belajar Islam. Saya mau tanya, kenapa di Islam itu harus ada hukum cambuk 100 kali untuk para pezina? Kan bisa orang bertaubat saja begitu. Kenapa harus dicambuk? Ada yang bisa jawab nggak? Coba bantu di kolom chat atau gimana gitu. Coba. Kenapa harus ada hukum cambuk 100 kali kepada orang yang berzina? Kenapa? Coba. Ini bisa di chat Kak Sola. Oke, boleh teman-teman. Oke, biar jerah. Nih, biar Ini, jerah katanya. satu. Kita ini sesinya kayak semacam talkshow aja ya, Bang ya? Ya santai aja lah, ringan-ringan aja, nggak usah berat-berat kali kan. Kalau pakai ini apa namanya? Kalau pakai teori-teori segala macam pusing kita. Mending kita ngobrol aja deh. Ngalir. Biar Iya, orang tak berani mencoba berzina, oke. Supaya takut berbuat lagi, oke. Ini jawaban yang paling sering saya temukan adalah biar jerah, biar jerah itu paling paling sering saya temukan. Ayo, siapa lagi kira-kira? Apa lagi jawabannya? Karena di Quran terlalu menyepelekan jika langsung bertobat. Oke, siapa lagi? Ayo, apa lagi jawabannya? Yang paling sering itu jawabannya adalah biar jerah. Itu paling sering saya temukan itu. Oke, biar jerah, biar jerah. Oke, ada lagi jawaban yang mungkin bisa memberikan jawaban bagi saya. Anggaplah sini orang awam ya, orang awam yang pengen belajar Islam. Dan teman-teman itu yang mendeliver Islam kepada saya. Bisa nggak? Amar ma'ruf nahi munkar, oke. Untuk meringankan hukum di akhirat, oke. Menjaga moral, oke. Apa lagi? Oke, udah cukup ya kira-kira ya? Oke. Dari jawaban teman-teman semua jawaban itu benar. Nggak ada jawaban yang salah satupun. Tapi jika itu diarahkan kepada saya sebagai orang awam, itu kurang cukup bagi saya. Karena jawaban-jawaban yang teman-teman berikan itu, mostly ya, hampir semua jawaban-jawaban yang teman berikan itu lebih cocok antara muslim dengan muslim, atau muslim yang sudah paham Islam. Ya, muslim yang sudah ngaji, muslim yang sudah paham Islam. Nah, gimana kalau seandainya jawaban-jawaban dari yang teman-teman berikan itu kita topang dengan argumentasi yang sedikit, bisa diterima secara zahir. Secara zahir itu maksudnya adalah dari persepsinya orang-orang yang
science-able banget. Saya mau kasih gambaran kepada teman-teman semua, bahwasannya hukum cambuk 100 kali bagi orang yang pezina, ya, pezina, bujang gadis ya, kenapa harus di bagian punggung? Coba. Kenapa nggak di bagian kepala aja gitu, atau di bagian perut aja gitu? Kan katanya biar jerak kan? Nah kenapa? Kenapa harus di bagian punggung? Coba, ada yang bisa menjelaskan kepada saya? Ini teman-teman semua di kolom chat. Kenapa harus di bagian punggung? Kan katanya biar jerak, ketegasan hukum, biar orang tuh nggak mau melakukan lagi, ya kan? Kenapa harus di bagian punggung? Anybody tell me something about this one? Ayo. Kalau nggak bisa jawabannya pas ya, bilang pas gitu. Nggak usah kalian cari-cari di Google, lama kalian nyarinya. Kan karena kepala itu pusat organnya manusia, lah punggung juga organnya manusia kok. Sama-sama. Aturan syariah, oke, itu jawaban yang bisa dipakai untuk sesama muslim. Tapi posisinya saya orang awam. Ya, gimana? Kalau nggak tahu jawabannya pas, sederhana, pas. Gitu. Ya, pas, oke, sip. Ada orang bilang satu pas. Nah, ini yang saya bilang, kenapa kita tuh harus mempunyai persepsi tersendiri bagi agama kita yang ditopang dengan argumentasi-argumentasi yang lugas begitu. Supaya apa? Ketika ada orang bertanya soal Islam, ya dari persepsinya orang-orang awam, kita bisa menjabarkan alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dicambuk orang-orang yang berzina itu sebanyak 100 kali di bagian punggung. Itu tujuannya apa? Supaya, nih catat baik-baik, supaya orang-orang yang berzina itu tidak terkena penyakit kelamin. Ya, supaya nggak kena penyakit kelamin. Karena orang-orang yang berzina ya, sebagaimana ini saya pakai analogi dulu. Sebagaimana orang-orang yang makan duit haram, orang-orang yang apa ya, yang mendapatkan uang dari hasil pesugihan gitu segala macam, itu uang yang mereka dapatkan itu justru akan merusak tubuh mereka. Karena uang yang mereka dapatkan itu tidak mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Uang yang mereka dapatkan itu dari hasil haram seperti itu, uang hasil pesugihan segala macam, itu tidak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Ketika mereka konsumsi uang itu akan menjadi penyakit bagi mereka. Sebagaimana mohon maaf, sebagaimana orang-orang yang berzina di luar pernikahan itu justru akan menjadi penyakit cepat atau lambat. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang berzina, gadis dan bujang itu dicambuk 100 kali di bagian punggung. Tujuannya apa? Untuk menciptakan suatu kerusakan, untuk menciptakan suatu kerusakan supaya sel T4 limfosit itu melakukan regenerasi sel, ya. Terjadi sebuah yang namanya regenerasi sel, yang mana sel-sel lama itu diganti dengan sel-sel baru. Sel-sel lama itu yang sudah rusak karena berhubungan seksual di luar nikah, alhasil dicambuk 100 kali untuk menciptakan suatu kerusakan agar terjadi yang namanya regenerasi sel. Itulah kenapa orang-orang di Indonesia kalau lagi demam itu dikerok, ya. Dikerok di bagian punggung tujuannya apa? Supaya mempercepat tuh, apa namanya, supaya mempercepat yang namanya proses daya tahan tubuh ini, apalah itu istilahnya, regenerasi sel lah begitu. Nah, itulah kenapa di dalam Islam, orang-orang yang seperti ini harus dicambuk 100 kali. Semata-mata tujuannya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya. Jadi hukuman yang biasa kita anggap seakan-akan itu kejam, ya, orang-orang berzina lalu kemudian dicambuk 100 kali, ya. Orang-orang yang berzina dicambuk 100 kali lalu kemudian dianggap kejam seperti itu semata-mata pertanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya, ya. Nah, itu yang saya mau anggap persepsi kita soal agama kita sendiri itu seperti apa. Jadi kalau seandainya kita beranggapan, Islam, mencambuk para pezina itu hanya sekedar untuk membuat jerak, sebenarnya enggak. Tapi dalam daripada itu semua apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada para hambanya. That's the point you need to understand, ya. Jadi jangan hanya sekedar memandang dari perspektif hukum, tapi ada perspektif kasih sayang yang Allah turunkan di situ, yang di mana kita nggak sadar sama sekali. Yang di mana jarang di antara kita yang mengetahui hal-hal semacam itu. Nah, itu yang saya bilang, menata hati, mengelola ekspektasi. Ya, itu untuk pembukaan awal ya. Ya, semoga bisa dipahami. Gitu dah. Oke, berkaitan dengan masalah ekspektasi, saya ingin teman-teman semua mengetahui bahwasannya ekspektasi atau ekspektasi atau harapan kita terhadap sesuatu itu tidak lain dan tidak bukan itu berawal juga dari yang namanya informasi. Informasi-informasi yang kita dapatkan justru itu akan membentuk suatu persepsi baru yang akan menjadi kacamata sudut pandang atau kacamata cara kita memandang sesuatu.
Jadi saya pengen teman-teman semua di sini melandaskan segala sesuatu, melandaskan segala persepsi, melandaskan segala pikiran, itu berdasarkan informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Informasi-informasi yang valid, informasi-informasi yang sahih gitu ya. Supaya kita apa, ketika memandang suatu fenomena, ketika kita memandang suatu kasus, itu sudut pandang yang kita gunakan itu sudut pandang yang objektif, yang adil, ya, bukan sudut pandang yang berdasarkan hawa nafsu kita, gitu. Nah, saya izin, untuk share PPT dulu teman-teman semua. Ini udah bisa share PPT belum ya? Kak Sulha bisa? Bisa, Bang. Mungkin bisa dibantu ya? Oke, udah kelihatan belum? Belum. Sudah, Ya, sudah. Oke. Saya ingin masih muter menjelaskan nih, dulu. masih Oke. muter. Oke, saya jabarkan secara singkat aja ya. Di sini posisi saya adalah sebagai seorang sarjana psikologi, jadi belum jadi psikolog. Jadi buat teman-teman yang mau nodong curhat kepada saya, tolong jangan dulu ya. Saya belum buka konsultasi. Biasanya saya kalau malam-malam saya lagi pengen rileks begitu. Saya pengen santai, tiba-tiba ada yang nodong curhat. Assalamualaikum Pak dosen, saya pengen bunuh diri, tolong saya gitu. Saya mau tidur tengah malam, tiba-tiba ditolong curhat mau bunuh diri. Gitu ya. Nah, ini saya mau jelaskan dulu bahwasanya teman-teman semua, secara psikologis ya manusia, eee, dia itu punya basic needs atau kebutuhan dasar bagi manusia. Jadi kalau kita baca itu dari awal itu, kebutuhan fisik, psychological ya, sorry bukan psychological, physiological ya. Itu kebutuhan fisik manusia. Manusia itu butuh makan, butuh minum, butuh tidur ya. Nah, itu manusia, butuh untuk, buang hajat gitu. Setelah semua kebutuhan fisik itu terpenuhi, maka lanjut kebutuhan selanjutnya, kebutuhan akan rasa aman. Mereka butuh, kemampuan untuk membela diri mereka ketika dia mendapatkan ancaman dan lain sebagainya, ya. Setelah kebutuhan fisik dan keamanan, maka naiklah kepada kebutuhan, akan rasa cinta. Manusia itu butuh kasih sayang, manusia itu butuh diperlakukan dengan cara yang baik oleh sesamanya, oleh komunitasnya. Jadi kalau seandainya ada di sini orang-orang, yang disetir kalau kata Ustadz Rizky Prayogo itu, disetir karena TikTok, lalu kemudian memutuskan tidak mau menikah. Kan ada orang-orang seperti gitu ya. "Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh saya memutuskan untuk tidak mau menikah karena saya ingin meniru jejak, Sayyidah Robiah Al-Adawiyah," gitu. Sayyidah Robiah Al-Adawiyah. Dia tidak mau menikah karena trauma, bukan karena faktor-faktor keagamaan, tapi karena trauma yang mereka alami seumur hidup mereka, ya. Jadi manusia normal itu pada dasarnya butuh rasa sayang, butuh cinta, butuh untuk melanjutkan keturunan mereka. Itu normalnya manusia. Jadi kalau seandainya ada manusia-manusia di sini yang mengatakan, "Saya tidak ingin menikah karena saya ingin meniru, Sayyidah Robiah Al-Adawiyah." Ternyata pas dicek track record-nya punya trauma masa lalu. Pernah mengalami kekerasan, pernah dilecehkan dan lain sebagainya. Yang harusnya mereka itu selesaikan trauma mereka dengan melaksanakan psikoterapi atau melaksanakan, terapi CBT begitu ya. Nah, ini malah bikin konten di TikTok, "Saya memutuskan untuk tidak mau menikah." Alhasil trauma yang mereka alami itu mereka sebar ke sosial media dan kemudian itu menjadi persepsi bagi masyarakat. Nah, ini yang menjadi problem terbaru yang dikhawatirkan sama Ustadz Rizky Prayogo yang di awal tadi ya. Orang-orang tuh Iya, disetir betul. TikTok, orang-orang tuh disetir TikTok, persepsi mereka itu tidak lagi berlandaskan apa yang Islam katakan, tapi berlandaskan apa yang dikatakan oleh TikTok, saudara-saudara. Apa yang dikatakan TikTok, itulah yang menjadi acuan, gitu. Jadi penting bagi Ustadz Rizky Prayogo sama Kiai Ubed ini aktif di TikTok ini untuk mengeluarkan persepsi-persepsi yang sangat Islami begitu ya, supaya orang-orang kayak gini nih nggak muncul gitu. Kalau saya sendiri mah saya capek gitu ya, saya diserang terus sama orang-orang. Ada Kiai Ubed, ada Ustadz Rizky Prayogo kan, nah bisa membantu saya nanti, bisa bisa bekerja sama kita, ya. Iya, boleh, Nah, boleh. nah setelah mereka itu membutuhkan cinta, sudah dapat nih kebutuhan fisik mereka udah oke, kebutuhan rasa aman mereka udah oke, sudah mendapat rasa cinta di antara mereka, lalu kemudian apa? Butuhlah mereka yang namanya self esteem. Self esteem ini apa? Kebutuhan untuk diperhatikan, kebutuhan untuk dipandang oleh orang. Jadi kalau seandainya manusia itu, secara normal manusia itu memang butuh dipandang, ya, butuh untuk diapresiasi, ya, butuh untuk dihargai. Tapi bagaimana Validasi cara ya. kita betul betul, gimana cara kita untuk dihargai, diapresiasi? Nah, itu yang menjadi persoalan. Apakah kita ingin dipandang? Apakah kita ingin diapresiasi dengan cara yang berprestasi? Atau kita itu ingin dipandang hanya sebagai orang yang punya followers banyak doang, tapi isi kepala kosong, itu kan yang beda-beda. Tapi pada dasarnya manusia butuh untuk diperhatikan, butuh untuk diapresiasi, ya, butuh untuk dihargai. Supaya apa? Supaya tercapai yang namanya self aktualisasi.